Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kita semua. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang kenal dengan saya ya. Sudah ada? Belum ya? Maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Z. Ya, Muhammad Z. Ya. Saya akan mengajar mata kuliah ya, judulnya pemrograman web. Ya, pemrograman web. Sudah dapat gambaran? Belum ya? Coba kalian bayangkan aja, pemrograman web itu produknya adalah portal kalian. Jadi mata kuliah ini itulah kira-kira tujuannya. Ya, tujuannya adalah membuat sebuah aplikasi, produk aplikasi berbasis web. Ya. Saya di pertemuan pertama ini akan membangun motivasi kalian. Satu, ya, yang pertama pasti adalah nilai. Ya. Kemudian apa motivasinya? Ya. Jadi gini ceritanya. Ya. Kalau kita belajar, sesuatu, apalagi yang sulit, ya. Apalagi yang sulit, kalau nggak punya motivasi yang kuat dan dijaga, itu akan mentah di akhir, ya. Mentah di akhir, artinya kita nggak akan dapat, ya, nggak akan dapat tujuan dari mata kuliah. Ya. Jadi adik-adik sekalian, silahkanlah cari motivasi terbaik kalian untuk belajar mata kuliah pemrograman. Ya, contohnya tadi sudah saya kasih tahu ya. Contohnya tadi nilai. Kemudian pekerjaan. Ya. Kalian lihat aplikasi portal kalian itu diam. Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Nilainya, bentuknya, warnanya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, kasihan sekali ya, kami dosen tentunya ada yang berubah, selalu update. Ya, itu artinya kebutuhan seorang programmer itu, ya, untuk zaman ini ya, sangat diperlukan. Ya, jadi motivasinya nilai, lapangan pekerjaan, kemudian bisa motivasi dari kalian sendiri. Ya, adik siapa namanya? Siapa? Bulan. Misalkan Bulan punya saudara, gitu ya, saudaranya punya perusahaan. Nah, Bulan udah tahu nih, aku nanti kerja di sini, gitu. Itu motivasi yang baik. Nah, gitu ya, cari motivasi. Baik, setelah kalian punya motivasi, langkah selanjutnya adalah menjaga motivasi kalian itu tetap ada. Ya, selama 16 pertemuan ini usahakan motivasi kalian itu tetap ada. Ya, kalian dapat gambaran produk bahwasanya mata kuliah ini bisa menghasilkan produk kayak portal kalian. Baik, apakah yang saya sampaikan ini bisa melingkupi semuanya? Tentunya enggak. Ya, 16 pertemuan aja, tentunya nggak bisa semuanya ya. Saya akui. Makanya di sini ada perjanjian atau kontrak kuliah pengenalan. Ya, saya kenalkan cocok materinya, kita jalankan. Ya, lihat materinya ada di sini. Ya. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis web dengan PHP dan MySQL. Ya. Atau motivasi Wulan, aku skripsinya mau buat sendiri. Ya, bisa jadi motivasi. Ya Wulan, aku skripsinya mau buat program sendiri. Aku mau bantu temen, nggak usah dulu. Ya, nggak usah dulu. Ya, aku mau jadi content creator. Ya, content creator. Cocok. Karena apa ya? Karena kalau kita belajar, itu maksimal yang kita serap ilmunya adalah 100%.
Ya, gini ceritanya. Ini ada materi, ya, satu halaman itu yang bisa kita serap 100%. Kalau jadi saya, ya jadi dosen, itu bisa jadi lebih dari 100%. Kenapa? Ini ada yang nanya kan gitu, ya kan? Nah, lanjutkan sendiri. Kenapa mengajarkan itu ada manfaatnya sama kita? Ya, kalian pelajari sendiri, kalian dapat 100%. Kalian ajarkan dapat lebih di atas 100%. Itulah konsepnya, ya. Oke. Sebelum kita bahas materinya, saya mau gambarkan dulu lah ya. Gambarkan dulu apa sih aplikasi itu ya? Apa sih aplikasi berbasis web itu? Jadi aplikasi berbasis web itu aplikasi yang bisa terhubung dengan internet. Sekarang kalau nggak terhubung dengan internet bisa dipakai. Nah, jadi ya. Contohnya ini ada nggak versi atas, versi yang terbaru? Ini Word. Ada nggak yang Word? Nah, itu dia ya. Jadi sangat penting, sangat menjanjikan, apalagi motivasi kalian itu nggak ada, nggak mungkin. Ya. Jadi saran saya kalian nggak sendirian. Saya bawakan materi, ya, tinggal kalian sendiri belajar bagaimana caranya belajar. Belajar itu ada caranya, ya. Nah, nanti trik-triknya saya akan jelaskan ya. Yang pertama pengantar pemrograman web. Saya gambarkan aplikasi ya, portal kalian itu. Saya gambarkan sebuah bangunan, misalkan rumah, ya. Jadi aplikasi web itu arsitekturnya apa aja gitu, dalamnya apa aja, ya. Kita lihat rumah, kita lihat bangunan rumah. Kira-kira rumah itu terdiri dari apa aja? Batu, tiang, kayu ya, kayu, semen, keramik. Teknologinya yang lebih bagus. Ini, ada yang lebih mahal. granit. Nah, kayak gitulah ya. Jadi di pemrograman web itu juga ada teknologinya, gitu ya. Nah, jadi apa aja teknologi di dalamnya? Yang pertama itu ada HTML. Ya, balik lagi jaga motivasi belajar kalian. Ya, jaga motivasi belajar kalian. Yang pertama itu adalah HTML. HTML ini kalau saya gambarkan adalah membentuk tampilan aplikasi, ya, membentuk tampilan yang kita lihat itu ada halaman login, ya, ada tombol, ya, ada warna, ada tulisan. Nah, itu dikerjakan sama si HTML, ya, HTML. Tapi bagaimana sebenarnya HTML itu saya gambarkan sebagai rumah yang baru dibangun, baru jadi, itu polos. Terus si HTML fondasi dia, nggak dipoles, ya, nggak pakai apa, ya. Kalau nggak dipoles nanti dia akan tampilannya kurang menarik, ya. Tapi dia sebagai fondasi, udah jadi rumahnya ini dengan HTML jadi, ya. Oke. Tapi HTML ini bukan merupakan bahasa pemrograman, bukan merupakan bahasa pemrograman. Oke, saya jelaskan dulu ya. Bahwasannya aplikasi itu jika dipecah dua, gitu ya, itu ada bagian tampilan, ada bagian logik, ya, logika. Nah, si HTML ini bagian si tampilan, makanya dia nggak bisa ngurusi logik, ya, nggak bisa ngurusi logik. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau ada, lanjut ya. Di HTML itu saya akan beri materi mengenai judul, paragraf, gambar, format. Nah, itu ya materinya. Itu tujuannya ya, berawal dari cerita bahwasanya siapa saya lupa membuat halaman web itu ternyata idenya adalah
bagaimana membuat tulisan, gagasan, pemikiran bisa dibaca orang lain. Nah, itulah makanya saya ambil materinya mengenai judul, paragraf, gambar, supaya kalian bisa bikin artikel. Ya, jadi nanti di ATK kita belajar mengenai ini, bikin artikel. Oke, paham ya? Oke, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah daftar dan tabel. Apa itu daftar? Coba bayangkan Microsoft Word. Apa itu daftar? Bayangkan daftar di dalam Microsoft Word. Apa sebutannya? Saya sepakat dengan kalimat semua bahasa pemrograman konsepnya sama. Makanya saya cari sesuatu yang mirip untuk mempelajari hal baru. Ya, sesuai dengan awal tadi ya, saya jelaskan bahwasanya untuk belajar kita juga harus belajar caranya belajar. Ya, kira-kira apa daftar di Microsoft Word? Bulet sama bulet. Nanti nulis skripsinya gimana tuh? Bulet sama numbering, bulet sama numbering. Jadi ada istilahnya di web, namanya daftar, ya. Oke, tarik nafas dulu ya. Terus sekali ya, emang gini orangnya, ya. Orang komputer itu rata-rata otak kiri, ngerti? Otak kiri. Nah, otak kiri itu pemikir ya. Kalau seninya kurang ya kayak gini gitu, kayak gini. Ya seninya kurang. Oke, kecuali Bu Dira. Bu Dira dua-duanya kuat, kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Oke, sampai mana tadi daftar ya? Ya, jadi daftar gambarannya itu seperti di Word ada bullet dan numbering. Di mana? Nah ini. Bullet dan numbering. Jadi ada juga di dalam pemrograman web ada juga. Kemudian ada tabel, ya. Tabel ini saya masukkan ke materi kita karena sebuah tabel itu merupakan fitur komponen yang sangat penting di aplikasi. Nggak mungkin ada aplikasi yang nggak ada tabelnya, jarang sekali ada tabel. Itulah pentingnya tabel. Jadi nanti kita akan bahas mengenai tabel dalam halaman web. Oke, mungkin ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut. Kemudian ada formulir dan hyperlink. Formulir itu interaksi antara pengguna dan sistem dan aplikasi, ya. Interaksi antara pengguna dan aplikasi. Bahasa lainnya ada widget yang nyebutnya, ada screen control, itulah dia ya, itu dia ya. Oke. Jadi formulir itu mau gampangnya, bayangkannya adalah halaman login. Ada isi, username sama password. Ya, tombolnya itu termasuk. Nah, itulah formulir. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini cara memanggil bagian-bagian aplikasi. Kalau di halaman web namanya halaman, page. Kalau di basis desktop itu namanya window. Ya. Jadi cara saya belajar itu saya selalu membandingkan dengan apa yang sudah saya miliki, ya. Jadi kalau di desktop itu gampang aja untuk manggil form seperti ini. Sebutin aja font show. Jadi nggak menarik kalau di desktop untuk dipelajari karena simple sekali. Ya, simple sekali kalau di pemrograman desktop ya biasanya simple. Tapi sedikit rumit kalau di web. Makanya kita masukkan ke dalam materi. Materinya namanya hyperlink. Oke, mana contohnya? Ya, kalian kenalan ya sama saya. Nah, ini adalah website saya, belajarwebdesign.com. Ya, mana hyperlink?
hyperlink itu. Kalau diklik dia pindah halaman. Itulah hyperlink. Kalau di desktop tadi simple kali, font, titik show, jadi gitu ya. Tapi kalau hyperlink mesti kita terangkan dulu gimana. Makanya saya selalu sepakat bahwasanya semua bahasa pemrograman itu konsepnya sama. Tapi yang perlu kalian garis bawahi, jangan semua. Jangan kalian mau Java, mau web, mau Android, jangan. Kenapa? Karena kalau menurut saya skill itu adalah sebuah produk yang bisa dihasilkan tanpa kesulitan yang berarti. Itu skill. Kalau kalian kuasai semua, bisa kalian buat Android, bisa Java, tapi setengah mati ngerjainnya, ya kan? Ya. Nah, jadi saya motivasi kalian ini untuk belajar pemrograman web. Web ini bisa diakses di mana aja, persaingannya bagus. Kalau desktop tadi mulai ditinggalkan. Kalau Android, apa kurangnya? Kalau Android harus download dulu, benar? Download dulu, ini nggak perlu download. Kalau mau update, kalau Android update lagi. Kalau ini pengguna nggak perlu update, kita aja programmer ya. Nah itu dia. Oke, paham ya, ini hyperlink. Kuncinya sedikit aja. Hyperlink ini menu, selesai. Formulir ini form login, selesai. Oke. Sudah sini pertanyaannya. 17-an menit, 18 menit Pak. Oke, saya persingkat ya. Lanjutnya adalah CSS. Nah, CSS ini adalah kode, bukan kode program juga, ya, kode yang gunanya untuk poles rumah tadi, rumah yang polos tadi dikasih cat, diukir depannya, ya, dicantikin. Inilah gunanya sih. Oke. Nanti kita akan gunakan CSS-nya Bootstrap. Jadi setiap teknologi itu ada pihak ketiga yang suka bantuin kerjasama. Itu namanya framework. Ya kebetulan frameworknya adalah Bootstrap, itu CSS. Jadi mereka bantuin, udah gak usah buat dari awal. Kami punya, pakai aja punya kami. Inilah Bootstrap. Oke, selesai. Untuk materi ini kenalilah diri kalian. Ya, mau jadi back end developer atau front end ya. Jadi kalau kalian kuasai yang ini, kalian bakal jadi front end developer web. Ya. Iya, kan? Apa bedanya front end dengan back end developer? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Jadi gini, di perkuliahan saya ada penilaian keaktifan kalian. Ya. Nanti listnya dari grup, saya nggak mampu mengingat siapa yang aktif, tapi nanti teknisnya di grup, ya. Termasuk yang menjawab, mungkin ada yang bisa jawab beda orang yang dengan backend. Oke, saya jawab ya. Front end itu bagian dari tim perusahaan digital, gitu ya. Bagian dari tim yang mengurusi pembuatan tampilan tadi, khusus untuk buat tampilan. Nah, sampai situ. Sedangkan backend-nya nanti ke bawah. Ini backend. Ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Jadi backend itu mengurusi logic. Ya kalau fisik, kalau aplikasi bayangan saya, tampilan saya ini adalah front end, otak saya ini adalah backend. Nah, itulah. Ya, agak kasar itulah orang ya, kalau kasar maaf ya. Oke, itulah dia. Jadi logiknya adalah backend yang ngurusi logik dan basis data. Yang tahu basis data? Ya, database, bahasanya database. Kumpulan data-data yang mau diproses sama aplikasi itu namanya basis data. Jadi si backend itu ngurusi logik, proses bisnis, maunya bagaimana orang beli
produk kita maunya gini dulu gitu ya. Itu urusannya backend ya. Urusannya backend, oke. Jadi dia ngurusi logik sama basis data. Soal cantik-cantik, nah, yang perempuan nih mirip yang kemarin. Ya, mirip yang kemarin. Oke, lanjut. Paham ya? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada client side programming. Client side programming itu adalah program yang berjalan di sisi klien. Ya, contohnya adalah JavaScript. Kalau berbasis web, codingnya ini bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Jadi client side programming, oke, kunci ada dulu pikirannya, nggak usah kemana-mana. Ya, pahami aja client side programming, kode programnya bisa dilihat. Selesai. Oke, nggak nampak. Oke, nggak nampak ya. Nanti bisa dilihat sendiri klik kanan website saya, apa namanya? Oke, baca website. Itulah dia ya, client side programming. Balik lagi ke server side programming. Ini enggak saya langsung langsung jelaskan. Ini enggak saya bahas terlalu banyak karena nanti pusing. Ya, saya pilih satu bahasa pemrogramannya adalah PHP. Ya, inilah yang urusan si backend tadi yang ini, PHP. Server side programming. Apa bedanya? Bedanya kode PHP ini nggak kelihatan kalau saya klik kanan tadi. Kode PHP-nya nggak kelihatan. Selesai. Udah paham ya? Kalau client, kode programnya kelihatan. Kalau server, kode programnya nggak kelihatan. Oke, jadi manfaatnya yang paling simpel itu ya. Kayak kita beli, kita jual produk software misalkan, kita upload, kemudian orang download, kemudian kita berharap orang bayar lisensi. Itu produk kalau udah semua orang, kali apa-apain dia, ya, ujung-ujungnya nggak bayar. Nah, itulah dia keunggulan dari server side programming. Kode nggak kita berikan, ya, kode nggak kita berikan, nggak diakal-akali semua. Oke. Materi selanjutnya ini materi yang udah biasa. Tentunya kalian mengambil mata kuliah pemrograman web ini udah ngambil mata kuliah algoritma, basis data. Jadi ini mata kuliah umum, kondisi dan perulangan. Ya, kita umum. Terakhir ya. Terakhir ini kita buat project. Tahu project? Proyek. Bahasa Indonesianya proyek. Cuma karena guru saya suka bilang project, saya ikut. Nah, gitu juga kalian. Kalau kalian ikutin materi-materi saya buat programnya kayak saya, ada kesenangan sendiri, ya. Kadang-kadang mahasiswa itu buat tugas tuh, ya ngambil dari mana gitu ya. Kalau lebih kuat itu saya nggak menuntut, nggak saya tolak. Kalau lebih bagus, ya, mana tahu yang di sudut sana itu masternya, dia buat lebih bagus dari materi saya, nggak masalah. Ya, saya akan telusuri kalau dia memang paham, berarti dia paham. Tapi kalau dia ngambil punya orang lain, tentu saja nggak bagus ya. Jadi intinya kalau kalian ikutin materi-materi saya, ada sedikit kebanggaan untuk saya, gitu ya. Oke, di mana materinya? Materinya ada di website saya. Jadi materinya ada di website saya. Jadi bisa kalian pilih sendiri tadi. Pertama tadi paragraf ya. Jadi saya mengajar saya jelaskan bahwasanya kode program ini apa yang saya pelajari dulu memang termasuk sulit, apalagi yang cewek ya.
banyak yang tidak suka gitu ya. Tapi saya coba menyajikannya lebih mudah, yaitu kalian bisa buka dari website saya, belajar dengan baik, ya, belajar caranya belajar, ya. Yaitu di mana mood kalian paling baik, ya, moodnya paling baik. Kira-kira di jam berapa gitu? Jam malam, malam, long, ya. Setiap ya ada setiap orang berbeda-beda porsinya, latar belakangnya, basicnya, segalanya itu beda-beda. Tapi saya mengupayakan semua mahasiswa saya itu bisa lah ambil bagian di web developer. Apakah dia sistem analisanya aja, apakah dia desainnya, apakah mungkin saya suka nguji loh. Ada bagiannya loh yang nguji doang. Ini ada errornya Pak, lempar balik, baiki, ya, ada bagiannya. Oke, balik lagi ke materi. Inilah materi saya. Setiap materi itu ujung-ujungnya ada latihan. Oh, ini kebetulan nggak ada ya. Jadi saya ambil yang ada latihannya ya. Jadi kalian ikutin dulu materi saya, kemudian kalian kerjakan dan foto, kirimkan ke grup, ya, foto, kirimkan ke grup. Nanti kalian list sendiri nilai kalian, teknisnya saya akan jelaskan nanti. Ya, jadi kapan kalian mau terbaik buat program, kerjakan. Ya, jadi mau jam 2 malam, ya sedikit cerita ya curhat. Ada mahasiswa yang mau WA dosennya itu jam 2 malam. Ada loh. Ada ya Bu. Ada jam 2 malam. Kebetulan saya online. Mungkin salah saya ya kan saya. Itu Pak, saya udah siap katanya. Mana gitu. Saya dulu banyak lagi loh. Banyak lagi kalau mau curhat ya. Saya kasih B. Pak, saya kok B gitu. Nah itu ya sebenarnya. Jadi kalian nggak usah sungkan kalau mau diskusi sama saya. Saya menghargai keberanian kalian. Kalau kalian lewat grup, kalau kalian nggak berani, ya pribadi pun nggak masalah. Ya, jadi metode yang saya ajarkan belajar program ini tadi motivasi kalian apa? Kalian jaga terus. Kemudian cari mood terbaik di dalam belajar program. Mau nggak saya kasih tahu jam-jam? Ini versi saya ya. Saya itu suka dari jam 3 malam, ya, sampai jam 7 atau jam 8, jam 7 lah. Itu saya olahraganya berarti istri nyuci piring, gitu, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti saya lanjut lagi jam 11 atau jam 10 sampai jam 12. Saya break, makan, sholat, dan sebagainya. Saya nggak suka kerja sore. Saya suka kerja nanti mulai lagi jam 4 sampai jam 5 aja. Kalau proyeknya terlalu besar, nanti saya lanjut jam 8 malam sampai jam 10. Oke, gitu ya. Jadi di mana kesenangan kalian berpikir, ini kan banyak berpikirnya, disitulah kalian kerjain. Oke, mungkin cukup lah. Mungkin ada yang mau bertanya kalau misalnya ada lagi, ya. Mau bertanya Pak, untuk menjadi web developer itu sendiri, apakah harus mempunyai device yang spesifikasi yang tinggi atau semua laptop bisa Pak untuk membuat web itu Pak? Terima kasih, bagus sekali ya pertanyaannya. Sekali lagi saya tawarkan sama kalian. Jadi saya di sini dosen bukan kasih satu-satu sumber informasi. YouTube kalian punya, website kalian punya, kunjungi, kalian bagikan nama saya, silakan.
saya nggak ada apa-apanya, nggak masalah. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi kayak mana spesifikasi untuk buat aplikasi web. Yang jurusan ya, nggak boleh sebut lagi ya. Nampak. Oke, saya jawab aja. Untuk web, alhamdulillah, untuk web itu spesifikasinya nggak terlalu tinggi. Adik, nggak terlalu tinggi. Yang tinggi itu apa? Android. Jadi ada 3 tadi yang saya kenalkan. Desktop yang paling gampang, Android sama web. Jadi kalau web, Core i3, hard disk 500 GB, RAM 2, janganlah ya, RAM 4 GB, Windows 7, udah bisa. Itu dia. Nah, saya ulangi ya, Core i3, RAM 4, Windows 7, 500 GB, hard disk saja cukup. Tapi saya rekomen kalian pindahlah kalian ke SSD. Pindahlah ke SSD. Hah? Harus dilakukan zaman Belanda. Zaman Belanda katanya. Iya. Iya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apa beda konsep programming dengan server programming? Baik, jadi bedanya client-side programming itu kode program diterjemahkan oleh klien. Siapa klien? Web browser, bukan user. Manusia yang menerjemahkan kode JavaScript, pusing kalian. Ya, klien adalah web browser. Ya, jadi klien itu client-side programming diterjemahkan oleh web browser. Ya, konsep sebenarnya itu kayak gini. Ini oke. Ya, cek ya. Bedanya dengan server side programming, kode programnya itu nggak tersedot kemari. Itu bedanya. Si PHP-nya itu tetap di sini di laptop saya. Kalian buka di HP kalian, kode PHP-nya nggak tersedot sama kalian. Itu dia. Oke, cukup ya. Oke, ada lagi? Habis. Oke, ini blog saya juga ya. Ini blog saya juga. Jangan lupa di subscribe, channel YouTube-nya juga ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kalian mau tumbuh bersama, itu gratis. Mau tumbuh bersama, belajar bersama untuk content creator bersama saya itu gratis. Itu kalau orang komputer nggak perlu ketemu, nggak perlu ketemu. Ya, kuncinya nggak perlu ketemu kita. Cuma kita chat aja gitu ya. Ya. Baik, cukup ya. Baik, sekian dan terima kasih untuk kehadiran hari ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.